Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang kali ini berjudul Penghargaan Diri yang Benar. Banyak orang yang masih terikat dalam penghargaan diri yang tidak proporsional. Setiap kita memang harus menghargai diri kita sendiri, tetapi harus benar. Orang yang tidak menghargai dirinya sendiri dengan benar, berarti ia tidak bisa menghargai orang lain dengan benar juga. Masalahnya adalah bagaimana seseorang bisa menghargai dirinya sendiri secara proporsional atau secara benar. Yang pertama, harus menyadari bahwa dirinya adalah makhluk kekal yang diciptakan Allah dan berharga di mata Allah. Jadi, harus disadari bahwa setiap kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Allah. Kita adalah makhluk kekal yang diciptakan menurut gambar Allah dan diharapkan bisa serupa dengan Allah. Kita bisa atau berpotensi memiliki kemampuan bertindak yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan atas setiap individu, Allah memuat rancangan Allah yang luar biasa. Dengan kesadaran ini, maka kita dapat menghargai diri kita secara benar atau secara proporsional. Dan berangkat dari kesadaran diri yang benar, maka kita akan bisa menghargai orang lain secara benar. Jadi, penghargaan kita kepada orang lain didasarkan pada kenyataan bahwa makhluk manusia bereksistensi kekal. Dan ini merupakan hal yang sangat dahsyat. Yang kedua, makhluk manusia diciptakan segambar dengan Allah dan diberi kemampuan untuk bisa serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah artinya sesuai dengan rancangan semula, di mana manusia dapat selalu bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, sejatinya setiap manusia memuat atau memikul rancangan Allah yang harus digenapi. Kalau kita menghargai diri kita secara benar, maka pertama, kita menghargai diri kita sebagai makhluk kekal, sehingga kita pasti berjuang untuk tidak masuk ke dalam kebinasaan atau ke dalam api kekal, atau yang sama dengan terpisah dari Allah. Kedua, kita akan berusaha untuk dapat serupa dengan Yesus. Ketiga, kita berusaha untuk mengerti rencana Allah dalam hidup kita masing-masing, guna kita penuhi. Inilah cara penghargaan diri yang benar. Penghargaan diri seperti ini juga kita berikan untuk orang lain, yaitu bagaimana kita mengupayakan mereka agar tidak binasa, dapat dikembalikan ke rancangan Allah semula, yaitu menjadi serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa, dan mereka dapat menyadari rancangan apa yang Bapa berikan kepada masing-masing individu untuk dipenuhi. Berangkat dari hal ini, maka kita harus bisa memiliki kerendahan hati yang tepat. Kalau tidak, maka sikap dan perilaku kita akan bertendensi untuk mencari penghargaan diri yang tidak benar atau tidak proporsional.
Dan ini ternyata telah menjadi irama hidup manusia pada umumnya, yaitu bagaimana dirinya dianggap penting, dinilai lebih dari orang lain, dihargai sebagai patut mendapatkan kehormatan, pujian, sanjungan sampai pada tingkat gila hormat. Dan orang-orang seperti ini pasti tidak memahami siapa dan bagaimana manusia itu serta tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, seharusnya sejak dini atau sejak muda kita harus sudah memiliki kesadaran ini, yaitu bahwa kita berharga di mata Allah sedini mungkin. Dan jika kita menjalani hidup dengan kesadaran ini, maka proses keselamatan dapat berlangsung dengan benar di dalam hidup kita, sehingga kita juga bisa memperlakukan orang lain secara benar dan bisa melayani sesama kita dengan benar pula. Kalau tidak, maka segala sesuatu yang kita lakukan akan berpusat pada diri sendiri, egosentris, manusia sentris, bukan teosentris atau Allah sentris. Kita melihat kenyataan dalam lingkungan gereja tanpa perlu melihat yang ada di luar gereja, bahwa tidak sedikit orang menjadi pendeta karena penghargaan diri. Tidak sedikit orang bersekolah di sekolah tinggi teologi untuk menjadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan hanya karena penghargaan tersebut. Dan manusia cakap untuk mendapatkan penghargaan atau nilai diri dari sesamanya dalam berbagai perilakunya. Misalnya dalam hal berpakaian. Mengapa seseorang memakai pakaian ini, model ini, warna itu? Bukan karena kepantasan, melainkan karena nilai diri. Dalam kehidupan, banyak orang mau dianggap sebagai orang yang penting atau paling tidak sejajar dengan orang lain. Maka mereka berusaha menunjukkan kebolehan atau keunggulannya melalui berbicara, bersikap, atau dalam berpenampilan. Semua itu dilakukan hanya demi sebuah penghargaan. Dulu ketika kita baru menjadi sarjana atau S1, kita tidak ingin sama dengan orang lain. Kita ingin memiliki gelar magister atau S2. Setelah memiliki gelar magister, ketika pada suatu pertemuan kita dapati para pembicara atau keynote speaker yang lain yang bergelar doktor atau S3, membuat kita merasa direndahkan, merasa kurang bernilai. Maka kita antusias kuliah untuk meraih gelar doktor. Tentu dengan alasan demi kompetensi pendidikan dan tugas-tugas. Memang ada unsur tersebut. Tapi sejujurnya di balik itu ada agenda pribadi, yaitu agenda penghargaan manusia terhadap diri kita. Orang yang cerdas dalam berpikir, orang yang mempunyai intelektual atau IQ yang tinggi, biasanya memiliki kecakapan dalam mencari penghargaan diri melalui segala perilaku, tindakan, sikap yang ia lakukan. Dalam mengambil keputusan dan pilihan-pilihan, tidak sedikit tuntutan untuk dirinya dihargai berperan di situ. Inilah penyakit di dalam jiwa manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dan setiap kita harus menyadari adanya penyakit atau virus ini.
Dan sejatinya ini seirama dengan apa yang ditulis dalam kitab Yehezkiel dan Yesaya. Ketika makhluk atau oknum yang disebut sebagai Hillel bin Sakar atau Raja Tirus mau menyamakan diri, menyamai Allah, atau memiliki kedudukan yang setara dengan Allah, atau ingin memiliki kedaulatan sendiri, yang oleh karenanya ia mendapatkan penghargaan yang tinggi. Yesaya 14 ayat 12-14, Yehezkiel 28 ayat 12-18. Rupanya spirit atau gairah seperti ini telah membuat orang banyak terpapar dan juga terinfus dalam hidup banyak orang. Dan kita harus sadar bahwa kita memiliki virus tersebut yang jika kita tidak tanggulangi sesegera mungkin, kita akan rusak dan hancur. Karenanya, hendaknya kita tidak menunda untuk menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan hari ini. Orang yang tidak menghargai dirinya sendiri dengan benar, berarti ia tidak bisa menghargai orang lain dengan benar juga. Demikianlah renungan malam hari ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.